Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menyimpulkan isi pidato. Tepatnya pada KD 4.3, yaitu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang berisi tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya. Apa saja ya yang harus diperhatikan ketika kita akan menyimpulkan pidato? Apakah kalian sudah mengetahui? Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan menyimpulkan sebuah pidato. Hal-hal yang diperhatikan ketika kita akan menyimpulkan pidato persuasif, yang pertama yaitu hasil kesimpulan itu harus memuat seluruh bagian penting atau bagian pokok dalam pidato. Yang kedua, tidak menyimpang dari isi pidato. Dan yang ketiga, menyimpulkan sesuai dengan isi pidato. Dari ketiga hal-hal ini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menyimpulkan pidato persuasif tidak boleh lepas dari tema atau hal-hal pokok yang disampaikan oleh pembicara atau orator. Jadi apa saja sih unsur-unsur pidato persuasif itu? Unsur pidato persuasif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Pembukaan yaitu berisi salam, penghormatan, dan ucapan syukur. Urutan penyebutan penghormatan dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Menjelaskan hal-hal yang menarik berkaitan dengan topik pidato dengan jelas dan tegas untuk menarik perhatian audiensi. Yang ketiga yaitu menjelaskan tujuan dan harapan dari penyampaian pidato. Unsur kedua yaitu isi. Berisi pokok pikiran yang menjadi inti tujuan berpidato secara jelas dan terperinci. Dalam unsur isi juga berisi informasi yang penting dengan menggunakan data dan sumber terpercaya untuk meyakinkan audiensi atau pendengar. Unsur yang ketiga yaitu penutup. Berisi harapan dan atau doa agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar, serta salam penutup disertai kalimat ajakan yang menarik dan mengesankan. Berikut contoh unsur-unsur dalam pidato persuasif. Yang pertama, contoh bagian pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah salam pembuka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini, di gedung ini dengan keadaan sehat walafiat. Paragraf pertama tersebut berisi ucapan syukur. Paragraf yang kedua yaitu sapaan. Yang saya hormati para petinggi perusahaan, anak muda kreatif. Yang saya hormati para peserta seminar pengembangan pemuda menjadi pribadi pengusaha, dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi panitia yang telah mempersiapkan ini dengan baik dan lancar. Ini bagian pembukaan. Ada salam pembuka, ucapan syukur, sapaan, kemudian ada tujuan pidato, dan menjelaskan hal yang menarik. Kita perhatikan pada paragraf 3. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, pernahkah kita menyadari bahwa betapa banyak pengusaha sukses yang meniti karir kehidupannya mulai dari nol besar? Nah, secara tersirat, tujuan pidato ini adalah untuk memberi semangat kepada anak muda agar mampu menjadi pengusaha sukses. Kemudian pada paragraf 4, kebanyakan kisah dari pengusaha-pengusaha besar yang sukses, mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan sekolah yang tidak terlalu tinggi, lulusan SD misalnya. Nah, pada paragraf ini dijelaskan hal-hal yang menarik. Lulusan SD tetapi bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses.
Berikutnya adalah bagian unsur isi. Kita perhatikan pada unsur isi ini berisi tentang informasi-informasi dan penjelasan secara rinci. Yang pertama yaitu informasi jika pendidikan yang tinggi tidak bisa menjamin pekerjaan yang baik dan menjanjikan. Yang kedua, paragraf kedua pada bagian unsur isi ini menjelaskan tentang bagaimana generasi muda itu harus memiliki cara berpikir yang visioner, yaitu memiliki pemikiran untuk mampu melihat peluang di masa depan dan memanfaatkan peluang tersebut. Pada paragraf yang ketiga, berisi tentang bagaimana remaja itu sedang mencari dan membentuk jati diri dan harus mempunyai sudut pandang yang lebih baik mengenai kehidupan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memiliki bekal, yaitu melalui pembekalan dan pelatihan berwirausaha, sehingga nantinya dapat menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur yang bagus dan baik. Kemudian pada paragraf yang ketiga bagian isi ini juga terdapat kalimat yang memotivasi pada kalimat terakhir. Jangan takut gagal, karena orang-orang yang sukses bermula dari kegagalan-kegagalan yang mewarnai prosesnya menuju suatu kesuksesan. Unsur yang ketiga yaitu penutup. Contoh unsur penutup ini ada 2 paragraf dan salam penutup. Ya, di sini ada 2 paragraf dan 1 salam penutup. Paragraf yang pertama pada bagian penutup ini berisi tentang ajakan yang menarik dan mengesankan. Jika kita mampu bergerak dan mengalahkan diri sendiri, segalanya menjadi mungkin. Sebenarnya, yang membatasi kemampuan kita adalah pikiran kita sendiri. Kemampuan berpikir manusia itu tidak terbatas. Kita sendiri yang kadang membatasi pemikiran-pemikiran kita tersebut. Kita harus menjadi jiwa muda yang mempunyai pengaruh-pengaruh yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Berisi ajakan yang menarik dan mengesankan. Kemudian, sekian yang dapat saya sampaikan dalam pidato kali ini. Pada penutupan kali ini, saya hendak menegaskan sekali lagi, kita harus menjadi pemuda yang selalu memupuk semangat untuk menjadi generasi wirausaha. Semoga apa yang saya katakan dan saya ungkapkan bermanfaat bagi Anda semua, dan mohon maaf atas semua kesalahan. Paragraf ini menjelaskan tentang harapan dan doa agar apa yang disampaikan itu bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam penutup. Untuk menyimpulkan sebuah pidato persuasif, kita perlu mengetahui satu ide pokok dari pidato itu. Nah, apakah ide pokok itu? Apakah sama dengan kalimat utama? Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang ide pokok. Pengertiannya, ide pokok adalah inti dari suatu informasi yang disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam tulisan ada 3 tahap untuk mencari sebuah ide pokok. Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat utama paragraf tersebut. Biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, tentukan inti dari kalimat utama tersebut, sehingga jumlah ide pokok sesuai dengan jumlah paragraf karena setiap paragraf memiliki ide pokok. Jika secara lisan, cara mencari ide pokok ada 2 tahap. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama pidato persuasif yang disampaikan. Yang kedua, mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh pembicara. Jadi, ketika kita mendengarkan pidato persuasif dengan seksama, kita juga mencatat hal-hal yang penting, informasi yang penting yang disampaikan oleh pembicara. Begitu cara mencari ide pokok ketika kita mendengarkan sebuah pidato persuasif. Berikut ini adalah contoh menemukan ide pokok atau dalam tulisan. Disajikan sebuah paragraf
Nah, kita cari kalimat utama dan ide pokoknya ya, sehingga kita bisa tahu perbedaan kalimat utama dengan ide pokok. Pada paragraf tersebut, yang bercetak tebal itu adalah kalimat utama. Penulisan kalimat utama sama persis seperti yang ada di dalam paragraf, tidak ditambah dan juga tidak dikurangi, dari awal huruf kapital hingga tanda titik. Maka kalimat utama dari paragraf tersebut yaitu remaja-remaja yang saat ini sedang mencari dan membentuk jati dirinya harus mempunyai sudut pandang yang lebih baik mengenai kehidupan. Itu adalah kalimat utama, sama persis dengan yang ada di dalam paragraf. Kalau kita sudah menemukan kalimat utama, maka sangat mudah sekali untuk menemukan ide pokok. Jadi, ide pokok dari paragraf tersebut adalah remaja yang sedang mencari dan membentuk jati diri harus memiliki sudut pandang yang lebih baik mengenai kehidupan. Ide pokok itu bisa ditambah atau bisa dikurangi. Tidak harus sama persis dengan kalimat utama. Jadi kita menjelaskan kembali dengan bahasa kita sendiri. Tetapi penulisannya tidak diawali huruf kapital dan tidak diakhiri tanda titik. Biasanya ide pokok itu lebih ringkas dari kalimat utama. Baik, sekarang kita coba menemukan ide pokok dari mendengarkan pembacaan pidato. Dengarkan cuplikan pidato berikut ini dengan seksama. Di negara saya, kami banyak melakukan penyanyian. Kami membeli sesuatu dan kemudian membuangnya, beli dan kemudian buang. Walaupun begitu, tetap saja negara-negara di utara tidak akan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Bahkan, ketika kita memiliki lebih dari cukup, kita merasa takut untuk kehilangan sebagian kekayaan kita. Kita takut untuk berbagi. Di Kanada, kami memiliki kehidupan yang nyaman dengan sandang, pangan, dan papan yang berkecukupan. Kami memiliki jam tangan, sepeda, komputer, dan perlengkapan televisi. 2 hari yang lalu, di Brasil sini, kami terkejut ketika kami menghabiskan waktu dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Salah satu anak tersebut memberitahukan kepada kami, "Aku berharap aku kaya, dan jika aku kaya, aku akan memberikan anak-anak jalanan makanan, pakaian, dan obat-obatan, tempat tinggal, cinta, dan kasih sayang." Jika seorang anak yang berada di jalanan yang tidak memiliki apapun bersedia untuk berbagi, mengapa kita yang memiliki segalanya masih begitu serakah? Dari pidato yang telah saya bacakan, kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah paragrafnya. Akan tetapi, kita tahu apa inti yang disampaikan oleh pembicara. Inti dari cuplikan pidato tersebut adalah, yang pertama, di negara pembicara sering terjadi penyanyian atau membuang-buang uang. Yang kedua, negara Kanada memiliki kehidupan yang serba nyaman. Yang ketiga, ada anak jalanan di Brasil yang mengatakan keinginannya jika ia kelak menjadi orang kaya, ia akan membantu para anak jalanan. Dari mendengarkan pembacaan pidato tadi, bisa saja antara satu orang dengan orang yang lain yang sama-sama mendengarkan pidato itu memiliki catatan yang berbeda. Tidak perlu menyamakan catatan dengan orang yang ada di samping kanan atau samping kiri kalian ketika kalian mendengarkan sebuah pidato. Tetapi apa yang dapat kalian tulis dan apa informasi yang kalian dapatkan itu adalah inti dari pembacaan pidato tersebut. Jadi tidak perlu menyamakan persepsi atau menyamakan pemahaman, karena menyimpulkan isi pidato itu yang terpenting ketika mendengarkan pembacaan pidato harus sama dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Lalu, langkah mudah untuk menyimpulkan sebuah pidato persuasif itu bagaimana ya?
Langkah pertama yaitu dengarkan pidato dengan seksama. Jika kalian mendengarkan pidato itu dengan baik, maka keseluruhan informasi dari pembicara akan tersampaikan dan akan kalian pahami dengan baik pula. Langkah yang kedua, pilah unsur-unsur pidato yang disampaikan. Jadi kalian harus tahu mana bagian pembuka, mana bagian isi, dan mana bagian penutup. Langkah yang ketiga yaitu tentukan ide pokok pidato tersebut. Bagaimana cara kita mengetahui ide pokoknya? Setelah langkah kedua kita memilah unsurnya. Setelah salam pembuka, kemudian sapaan, kata motivasi, hal yang menarik, baru masuk ke bagian isi. Setelah masuk di bagian unsur isi tadi, kalian harus fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara. Baru tentukan ide pokok yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Ini langkah yang paling penting ketika kalian akan menyimpulkan sebuah pidato persuasif. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menyimpulkan teks pidato persuasif? Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Dan terus jaga kesehatan ya. Apabila keluar rumah, kita patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.